Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man tahawana 'anis shalah. Barang siapa meremehkan salat, aqibahullahu bi khamsa asyrata uqubatan, maka Allah akan memberikan hukuman 15 hukuman. Khamsatun fid dunya, 5 hukuman itu di dunia, wasalasatun indal maut, 3 hukuman ketika akan mati, wasalasatun fil qabri, 3 hukuman di dalam kubur, wasalasatun inda khuruji minal qabri, dan 3 hukuman ketika bangkit dari kubur. 5, 3, 3, 3. Berarti 15. 5 tambah 3, 8. 8 ditambah 3, 11. 11 ditambah 3, 14. Oh, 14. Salah ini, salah. Berarti 14. Man tahawana 'anis shalah. Barang siapa yang meremehkan salat, tidak mau melakukan salat, meremehkan, enggak salat nomor loro rasa salat. Nah, gitu kan? Banyak kan orang-orang yang meremehkan salat? Sholat gak penting, sing penting ku nyambut gawe dhewe bayaran. Nah, gitu kan. Sholat apa direwangi ninggalne sholat awake dhewe gak oleh duit ngene, sholat barang. Nah, itu orang-orang yang meremehkan sholat kayak gitu. Jangan meremehkan sholat. Walaupun terlambat tetaplah sholat, walaupun terlambat tetaplah sholat. Orang-orang yang meninggalkan sholat karena meremehkan sholat, wa man tahawana 'anis sholah, barang siapa meremehkan sholat, aqabahullahu bi arba'asyrata uqubah, maka Allah akan menghukum dengan 14 hukuman. Khamsatun fid dunya, 5 itu di dunia. Wa ammal lawa'i fid dunya, sedangkan 5 perkara siksanya Allah di dunia bagi orang yang meremehkan sholat dan dia tidak mau menjalankan sholat. Maka yang pertama, catat baik-baik ini jamaah muhibbin. Fal'ula, maka yang pertama di dunia, yang zi'ul barakah min umrihi, maka Allah akan mencabut keberkahan umurnya. Setiap apa yang dilakukan tidak akan barokah. Itu orang yang meremehkan sholat, yang meninggalkan sholat. Tidak berkah. Dapatnya banyak, tapi karena meremehkan sholat, enggak sholat, maka tidak barokah. Ya hadinya amburadul jadinya. Itu yang pertama. Wasaniyatu yumha simas solihin min wajhi. Yang kedua, dihapusnya tanda-tanda orang soleh dari wajahnya. Maka wajahnya itu kelihatan bukan wajah-wajah orang soleh. Kelihatan kan orang-orang yang menjaga sholat sama orang-orang yang tidak menjaga sholat itu kelihatan. Bener loh. Kalau nggak percaya silahkan buktiin. Orang-orang yang menjaga sholat sama orang-orang yang tidak menjaga sholatnya, walaupun terlambat tetap dijaga kan, tetap dijalankan kan. Maka itu akan terlihat, oh orang ini bawaannya sholat, orang ini enggak, wajahnya bengis dan sebagainya. Itu dihilangkan wajah-wajah tanda-tanda orang soleh dari wajahnya. Yang kedua, yang ketiga, wasalasatu kullu amalin ya'maluhu la yu'jiruhullahu alaih, maka setiap perbuatan baik yang dilakukan Allah tidak akan berikan pahala. Kalaupun toh dia melakukan ini itu tidak dikasih pahala nanti di akhirat. Karena meremehkan salat. Itu. Yang keempat, warabi'atu la yurfa'u lahu du'a ila sama. Yang keempat, doanya tidak akan pernah sampai ke langit. Karena tempat tumpukan proposal doa itu ada di langit. Yang mengabulkan Allah, tapi tempat tumpukan proposal doa itu ke langit. Ada kantornya sendiri gitu loh. Jadi tidak akan pernah nyampe orang-orang yang meremehkan sholat. Yang kelima, wal khamisatu laisa lahu khattun fi du'a'is sholihin. Yang kelima, dia tidak akan pernah dapat bagian doanya orang soleh. Maksudnya apa? Dia tidak akan pernah bisa berdoa seperti orang soleh berdoa. Orang soleh berdoa kan A, B, B. Ya Allah begini, jadi begini. Maka orang yang meremehkan sholat tidak akan bisa seperti itu. Termasuk orang yang meremehkan sholat adalah mereka-mereka yang
giat sholat, mereka-mereka yang istiqomah sholat, tapi tidak pernah mau belajar ilmu sholat. Ia termasuk orang yang meremehkan sholat. Sholatnya tertib, tiap hari sholat, jamaah lagi, di masjid lagi. Tapi giliran belajar ilmu sholat, dia tidak mau. Berarti dia juga termasuk orang-orang yang meremehkan sholat. Jadi orang-orang yang tahawan fi sholat itu bukan hanya saja orang yang meninggalkan sholat. Bukan. Orang-orang yang tidak mau belajar masalah sholat itu berarti juga orang-orang yang meremehkan sholat. Karena tidak menganggap sholat itu istimewa. Makanya dia remehkan. Makanya dia tidak belajar dengan baik. Alah, yang penting centak-centuk beres. Orang yang centak-centuk beres tidak pernah mengerti ilmu sholat, berarti dia termasuk orang yang meremehkan sholat. Makanya doanya juga tidak pernah dikabulkan. Lama juga tidak termasuk tanda-tanda orang yang soleh. Hidupnya juga amburadul. Jute sholatnya bendino tapi hidupnya kok amburadul, kan tidak berkah. Gitu. Karena dia meremehkan ilmu sholat. Yang kedua, wa amalati tusibuhu indal maut. 3 perkara yang akan menimpa seorang yang meremehkan sholat ketika dia akan mati. Fal'ula annahu yamutu dalilan. Maka orang itu yang pertama akan mati dalam keadaan hina. Matinya dalam keadaan hina. Hina menurut Allah. Gitu loh. Matinya hina. Mungkin pas lagi minum-minuman keras mati. Nah, gitu kan? Mungkin pas lagi narkobanan mati, pas lagi selingkuh mati. Nah, itu kan hina matinya. Na'udzubillahi min dzalik. Summa na'udzubillahi min dzalik. Wasaniyatu yamutu ja'ian. Orang-orang yang meremehkan salat maka mati dalam keadaan kelaparan. Mati dalam keadaan ngenes. Nah, ja'ian itu lapar, kelaparan. Mati dalam keadaan kelaparan. Jadi terkena penyakit kelaparan. Jadi penyakitnya orang-orang yang meremehkan sholat itu penyakitnya repot ekonomi. Maksudnya seperti itu. Jadi dalam keadaan ekonominya lagi repot banget sampai mati akhirnya. Mikir sampai mati gara-gara ekonomi. Yang ketiga, satu yamutu atasanan. Dan orang yang meremehkan sholat maka ketika akan mati dia akan kehausan. Jupuk no ngombe, ngelak dan sebagainya. Pasti itu termasuk orang yang meremehkan sholat. Nah, wa amalati tusibuhu fi qabri. Orang yang meremehkan sholat, 3 perkara yang akan menghukumnya di dalam kuburan. Fal'ula yudiku alaihil qabru hatta takhtalifu adla'uhu. Maka orang yang meninggalkan sholat, yang meremehkan sholat nanti di dalam kubur, maka kuburnya akan disempitkan sehingga tulang-tulang iganya sampai bisa terpelesat-pelesat, meleset kabeh, ngerepek kabeh tulang-tulangnya. Ah, masa sih Ustaz, kan kubur masih nggak bisa bergerak? Coba aja kalau nggak percaya. Banyak tuh kisah-kisah di dalam kubur yang terkuak itu banyak. Di dalam kubur orangnya jadi gosong, di dalam kubur orangnya jadi hitam, di dalam kubur kukunya tumbuh panjang, rambutnya tumbuh panjang. Banyak. Kitanya aja yang enggak beriman. Wasaniyatu yuqadu alaihil qabrun nar. Orang-orang yang meninggalkan salat, maka di dalam kuburnya akan dimakan oleh bara api. Banyak kan kuburan yang keluar api? Silahkan di YouTube itu. Banyak kuburan yang tiba-tiba keluar api. Maka mereka adalah orang-orang yang meninggalkan sholat. Wasalah satu. Yusallitu alaihi fi qabri su'banu ismuhu sujahul aqra' ainahu min nar wa adfaruhu min jadid. Orang-orang yang meninggalkan sholat, maka di dalam kuburan akan dimakan oleh ular. Ular itu bernama Suja. Maka ular Suja akan memakannya. Banyak kuburan-kuburan yang jasadnya dimakan ular itu banyak. Banyak, silakan kalau dapat silakan buka di YouTube. Banyak. Wa kullu dufrin masira yauma yukallimul maut fayaqulu ana Suja. Orang-orang yang mati yang meninggalkan sholat, nanti kamu saya makan. Itu Suja bersumpah seperti itu. Maka kita jangan pernah meninggalkan sholat. Jangan pernah meninggalkan sholat walaupun terlambat.
Kalaupun toh subuh bangun jam 7, tetap subuh sholat walaupun jam 7. Kalaupun toh lupa sholat duhur, kita ingat sholat maghrib, sholat duhur dulu. Kalau waktunya maghrib masih, sholat duhur baru sholat maghrib. Kalau waktunya maghrib sudah mepet, sholat maghrib dulu baru sholat duhur. Kalau memang sholat duhurnya lupa. Yang penting jangan pernah meninggalkan sholat. Jamaah al-muhibbin yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu tadi 14 perkara hukuman orang-orang yang meninggalkan sholat. Wa amalati tusibuhu indal khuruji minal qabr. Sedangkan perkara yang akan menimpa seorang yang meremehkan sholat ketika bangun dari bangkit dari kuburnya. Fasiddadul hisab, maka yang pertama adalah hisabnya akan diberatkan oleh Allah. Jadi perhitungan ditanya ini itu bagaimana dapatnya dari mana, wah diintrogasi. Hisab itu diintrogasi. Ibarat tersangka itu didudukkan ditanya dari A sampai Z, kembali ke A lagi. Sama seperti itu. Jenuh diintrogasi itu, capek. Coba bayangkan, diintrogasi sejak kita balik sampai kita mati. Butuh berapa tahun tuh kisah kehidupan kita diintrogasi oleh Allah. Yang kedua, wasuhtur rabbi, dan Allah itu dalam mengintrogasinya itu dengan marah-marah. Wah, seperti polisi mengintrogasi maling gitu. Dan yang ketiga, watukhulun nar, orang-orang yang meninggalkan sholat, yang ketiga akan dicicipkan api neraka, transit dulu di neraka. Kalau mau rasanya transit ke neraka, nanti mulai hari ini jamaah al-muhibbin beli lilin. Semua wajib beli lilin. Setelah itu lilin dihidupkan dengan api, kalau sudah menyala, ambil ya, panggang jari kelingking kiri kita, yang paling kiri saja ya, yang paling kecil itu kan jari kelingking kiri. Ya. Panggang di atas lilin itu nggak usah lama-lama. Di atas api lilin itu 1 menit aja, 1 menit. Nah, nanti siapa yang lulus, yang merasa nggak panas, silahkan nanti hubungi saya. Saya mau berguru. Pokoknya jari kelingking yang kiri dipanggang di atas api lilin 1 menit saja. Ya, pas di atas apinya, didetiki 60 detik. Tik, 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 tik sampai 60. Nanti yang tidak terasa panas, nah nanti WA saya mau berguru. Ilmunya apa kok bisa nggak terasa panas dengan api itu? Kalau cuma kebal silet, kebal senjata, kebal ini itu nggak usah diomongin ke saya dah. Itu mah mainan anak-anak. Tapi kalau nanti lilin dihidupkan, jari kelingkingnya dipanggang di atas apinya lilin 1 menit saja nggak terasa panas. Wah, ini saya mau berguru nih. Ini bisa dibuat uji coba nanti kalau selamat dari api neraka. Itu. Jamaah al-muhibbin yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah. Wa fi riwayatin, dan diriwayatkan dalam sebuah hadis, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati mu'ala wajhi salasatu asyarat. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, orang-orang yang selalu meninggalkan salat, meremehkan salat. Jadi meninggalkan salatnya itu karena meremehkan, gitu loh. Karena meremehkan, bukan punya tanggung jawab. Alah, salat-salat topok. Nah gitu, meremehkan gitu. Maka nanti di hari kiamat wajahnya akan punya 3 garis. 3 garis itu maktubatun fi satri, setiap garis itu akan ada sebuah tulisan, al-awalu ya mudayyi haqqallah. Di keningnya, di wajahnya, di badu'e, di keningnya itu ada 3 tulisan, 3 garis yang bertulis ya mudayyi haqqallah, wahai orang yang menyia-nyiakan haknya Allah. Wasatur sani, dan di garis yang kedua ya makhsusan bi ghadabillah, wahai orang yang mendapatkan kebenciannya Allah, murkanya Allah. Wasatar salis, dan di garis yang ketiga daya'akallahu kama daya'ta fid dunya haqqallah, semoga Allah menyia-nyiakan kamu seperti kamu menyia-nyiakan haknya Allah di dunia. Nah itu tulisannya seperti itu. Jadi nanti orang-orang yang
meremehkan sholat itu, di akhirat ada tandanya. Di keningnya ada 3 tulisan itu. Nah, itu jadi ada tombolnya masing-masing gitu. Nggak akan keliru gitu loh. Ada tandanya masing-masing gitu. Jamaah muhibbin yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah. Saya kalau membahas lama-lama masalah orang-orang yang meninggalkan satu gini, capek ngajinya jadinya. Takut gitu. Pokoknya saya berpesan kepada diri saya sendiri, umumnya kepada seluruh jamaah al-muhibbin dan kepada seluruh umat Islam, kepada keluarga kita, keturunan kita. Jangan pernah meninggalkan sholat dalam situasi dan kondisi apapun. Kalaupun toh harus terpaksa terlambat, kalaupun toh memang terpaksa tidak bisa melakukan sholat, maka tetaplah sholat kapanpun dan dimanapun. Contoh, maksudnya gimana Ustaz? Anda sholat subuh, waktunya kan dari terbit fajar sampai sebelum matahari terbit kan, itu sholat subuh. Kok Anda bangun jam 8, matahari sudah panas, menyengat, maka tetaplah sholat subuh. Jangan tinggalkan sholat subuh. Anda kerja capek-capek, jadi pabrik, mau keluar pintu belum dibuka, waktunya sholat asyar umpamanya. Anda tidak bisa sholat karena di pabrik itu. Kalaupun bisa mencari pekerjaan yang lain, cari pekerjaan yang lain yang bisa sholat, biar berkah. Kalaupun toh pas adanya cuman itu dan tidak bisa keluar, maka tetaplah sholat asar. Dalam batin Anda menjalankan sholat asar. Nanti ketika sudah keluar, maka jalankan sholat asar walaupun berada di waktu maghrib. Jangan pernah meninggalkan sholat walaupun itu terlambat. Itu pesan saya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Singkat, kalau saya tambah-tambah bisa pusing pikiran kita nanti. Karena isinya pagi hari ini hukuman dan hukuman. Hukuman itu semakin lama akan semakin berat. Sama, mengkaji tentang hukuman itu semakin lama akan semakin membuat kita lebih pusing lagi. Maka sedikit peringatan dari kitab Irsyadul Ibad ini semoga bisa membawa kita lebih istiqomah dalam menjalankan sholat, lebih khusyuk lagi dalam menjalankan sholat, dan jangan sampai meninggalkan sholat walaupun terlambat. Itu saja, kita tutup dengan suratul Fatihah dengan harapan kepada Allah semoga kita diberikan kemampuan untuk bisa menjaga ibadah sholat kita dan sholat-sholat kita menjadi sholat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terima kasih, sampai jumpa di minggu depan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.